Pak Camat jualan tomat ganteng. Alhamdulillah yang ceramah laki berarti ganteng. Alhamdulillah biar gini-gini. Alhamdulillah Bu, bini saya 4 anaknya, berarti bini saya iya 1 aja nggak habis itu. Pak Camat jualan tomat, kurang kompak. Pokoknya sampai kaca ini masjid pecah baru kita lanjut ceramah. Pokoknya kalau enggak udah begitu aja. Pak Camat jualan tomat ganteng, ya Allah. Jualan tomatnya di pasar Keramat. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir, yang jutaan orang yang ada di gedung ini, yang ada di masjid ini, yang ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya yang ganteng kayak Ustadz Ulam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Subhanal malikil quddus, subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kuddus rabbuna wa rabbul malaikat waruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, mari kita baca tasbih yang kencang, yang kompak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Nampaknya masih ada yang malu-malu baca tasbih, Bu. Walaupun yang hadir Masya Allah ada 3 juta orang ibu-ibu dan 1,5 juta bapak-bapak yang hadir tempat ini. Jangan sampai masjid yang besar ini nggak jadi saksi perjalanan baca tasbihnya kita. Mudah-mudahan yang baca tasbihnya kenceng, kompak, ikhlas, mantap. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang baca tasbihnya kenceng, kompak, mantap. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan soleha semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Diangkat kedua belah tangannya ibu-ibu. Ayo bapak-bapak doa kita semua. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, amin. Wa zain akhlaqana bijahil Quran, wa hassin a'malana bizikril Quran, wa bayyit wujuhana bibarakatil Quran. Allahumma hdina bihidayatil Quran. Semuanya kompak. Rabbighfirli wali walidayya warham rabbayani saghira. Allahumma barik lana. Ngapa doa makan? Saya mau doa Allahumma barik lana fi umrina. Ngapa makan? Lapar kayaknya habis ini nanti mudah-mudahan pada makan semua, amin. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabi habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jam menunjukkan 22.18. Insya Allah jam 22.30 selesai. Siap? Siap? Enggak pulang lu. Hadirin hamba yang dimuliakan, al-mukarramun, para aulia Allah, para ulama Allah dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang mastur, mudah-mudahan senantiasa kita semua dapat berkah dan manfaat ilmunya. Amin. Bu. Ini betul kata Ustaz Ulam, kalau ngaji di mana-mana ibu-ibu, walaupun segini kelihatannya ibu-ibu tetap lebih banyak. Bau. Ibu-ibu memang bau. Tapi insya Allah sebab ibu-ibu bau itu yang menghantarkan ibu-ibu masuk surga. Amin. Ibu-ibu bau sumur, bau kasur, bau daki, dapur. Kenapa bau sumur? Ibu-ibu tiap hari nyuciin baju anak, baju laki semangat ibadah, sholatnya, kerjanya, anaknya semangat sekolahnya. Ibu-ibu yang nyuci tiap hari dapat pahala. Abis ini pulang nyuci bu, insya Allah dapat pahala. Amin. Ibu-ibu bau dapur, saban hari masakin anak sama laki kuat semangat ibadahnya, semangat kerjanya, anak biar kata-kata dapat MBG. Tapi ibu-ibu tiap masak insya Allah dapat pahala. Amin. Berikut uang belanjanya. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, ibu-ibu baukah kaki. Ibu-ibu bau kasur, nggak usah dikasih tahu lah ya. Sebab sehebat apapun bapak-bapak, kalau ada yang nggak dikeluarin pasti puyeng, dan ibu-ibu lah penyelamatnya di atas kasur. Amin ya Rabbal. Apa yang diaminin? Hadirin hamba yang dimuliakan, singkat saja ngomongin Nabi Muhammad udah nggak akan habis lu. Tadi penceramah udah nyeritain tentang Nabi Muhammad pak, udah hebat Nabi Muhammad. Kita ini sekarang sedang ada di taman-taman surga. Walaupun yang datang ibu-ibu kelihatan udah kompak, tapi alhamdulillah cuman dapat berapa orang nih. Tapi insya Allah ibu-ibu nanti calon penghuni, karena kita sedang ada di taman Bapak-bapak, walaupun tower isinya banyak orang yang datang segini, insya Allah jakal jadi ahli karena sedang berada di taman-taman. Walaupun kita sedang berada di anak ranting surga, tapi kita tetap berada di tempat yang diridhai Allah. Mudah-mudahan semuanya bakal jadi ahli surga. Amin ya Rabbal. Bu, yang nggak betah di taman surga cuma setan. Setan gak betah di taman surga. Ada yang baca Quran, setan lari kabur. Ada yang baca sholawat, setan gak betah kabur. Makanya kalau lagi ustadz lagi ceramah, ibu-ibu ada yang miring kiri, miring kanan, bapak-bapak ada yang nyender, berarti ibu-ibu bapak-bapak udah ke ustadz setan. Ustadz lagi ceramah belum kelar udah ada yang pulang ibu-ibu, berarti ibu-ibu sudah kesurupan. Lebih parah lagi, ustadznya ceramah belum kelar, belum selesai, ibu-ibu bapak-bapak pulang bawa anak tuh yang digendong anak setan. Tapi insya Allah di sini kelihatan semua ya, kelihatan kan? Alhamdulillah. Kalau nggak kelihatan berarti saya ceramah sama setan berarti. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, ngomongin yang namanya Nabi nggak habis lu. Udah kelar tadi Ustadz Ulam bacain sholawat rohatil atiannya, udah kelar tuh. Ya, ngomongin Nabi Muhammad udah apal, siapa bapaknya, siapa ibunya, pamannya, kakeknya, lahir di mana, wafat di mana, udah pada apal, betul. Yang mau kita hari ini omongin, walaupun waktunya singkat, adalah tentang akhlak Nabi Muhammad. Udah akhlaknya aja, akhlak paling penting. Bu,
ini bapak-bapak, ibu-ibu ikut maulid udah berapa belas kali. Yang hari ini umur 60 tahun berarti kurang lebih udah 50 kali ikut maulid Nabi. Betul? 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 Yang udah umur 40 tahun udah 30 kali ikut maulid. Betul? Udah tahu maulid Nabi kayak apa. Yang lebih penting, kelar dari tempat ini kita harus ngikutin akhlak Nabi Muhammad. Siap? Siap? Bu, tujuannya maulid, tanya Bu Kiai Syarif Hambali. Semua kita ngadain maulid tujuannya biar takwa kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Pertinggi udah takwa belum? 30 kali ikut maulid udah takwa belum? Bapak-bapak tiap Jumat ikut sholat Jumat, khotib nyampein wasiat takwa, pertanyaannya udah takwa belum? Gak usah dijawab, kelihatan. Bu, maka daripada itu yuk akhlak Nabi Muhammad, lihat dari ciri orang takwa. Menurut Imam Kusyairi, ciri orang yang bertakwa ada 4 sesuai huruf kalimat takwa. Berarti udah kesurupan. Oh, saya udah siap-siap itu. Udah siap-siap ya. Berarti udah kesurupan. Pokoknya saya tandain yang mau pergi kesurupan. Menurut Imam Kusyairi, ciri orang takwa ada 4 sesuai kalimat takwa. Ta, kof, waw, iya. Huruf takwa depannya apa Bu? Kok te sih? Ta. Orang huruf takwa apa te? Takwa hurufnya 4. Ta, kof, waw, iya. Yang pertama huruf ta. Kalau kata Roma Irama, sekarang ta. Tak memiliki makna tadarruan. Apa itu tadarruan? Artinya merendah. Apa merendah? Dimakna tawa. Tahu tawadu Bu? Tawarna duit. Tawadu artinya merendah. Orang yang bertakwa cirinya, orang yang cinta sama Nabi cirinya, orang yang sering ikut maulidan cirinya. Yang pertama adalah tawadu. Apa tawadu? Rendah hati, nggak ngerasa lebih mulia daripada yang lain, nggak ngerasa lebih hebat daripada yang lain. Pertanyaannya, tanyakan dalam hatimu setelah ikut maulid berkali-kali, setelah ngikutin ngaku cinta sama Nabi Muhammad, sudahkah ada tawadu di hatimu? Jika belum, simpen dalam hati, ubah baik-baik. Amin ya Rabbal. Lawannya tawadu artinya takab. Bu, lawannya tawadu takab song. Paham? Orang tawadu lawannya sombong, belagu, takabur. Maka tanyakan Bu, kira-kira kita dalam hati kita Pak, tiap hari sholat, tiap hari Jumatan, ibu-ibu pengajian, pertanyaannya, tiap hari kita makin tawadu apa makin sombong? Apa makin sombong? Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Pak Ade boleh nggak sombong Pak Ade? Kira-kira manusia boleh sombong nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Bu, mohon maaf, jangankan sama manusia, kadang-kadang manusia kalau sombong lebih hina daripada binat. Lihat ayat Quran. Dalam Al-Quran ada nama-nama surat yang berdasarkan nama hewan. Betul apa betul? Apa aja Bu? Al-Baqarah artinya sapi. Apalagi Bu? Pet. Ibu. Pak. Apalagi Pak? Al-Ankabut, Al-Fil, An-Naml, An-Nahl. Banyak nama binatang jadi nama dalam surat Quran. Kalaupun ada nama manusia, nama-nama mulia. Muhammad, Nuh, Yunus, Ibrahim. Betul? Pertanyaan saya, ada nggak surat dalam Al-Quran surat selamat? Gak ada. Karena untuk sampai titik kemuliaan orang harus baik akhlaknya. Betul? Nggak boleh sombong.
Bu, manusia nggak boleh sombong, sama binatang aja kadang-kadang kita lebih rendah. Binatang tahu Bu, binatang? Tahu binatang namanya iler walet, tahu walet? Walet punya iler Bu. Bu, walet punya 1 kilo iler walet 60 juta. Berapa Bu? 60 juta iler walet itu bisa jadi skincare. Ibu-ibu yang kulitnya kerut langsung bisa kenceng lagi karena pakai iler walet. Betul? Betul? Bu, mohon maaf, ibu tanya sama orang Betawi asli, ada sop Betawi rasanya biasa aja, kalau ditetesin 1 tetes aja iler walet rasanya langsung enak. Wajar sop Betawi rasanya enak dan mahal. Betul? Betul? Besok nih Ustadz Hendi bikin acara maulid, bikin sop, minta 1 sendok aja ilernya Ustadz Selamat. Satu sendok ilernya Mas Selamat masukin bikin sop, insya Allah. Betul, keracunan. Lihat tuh, boleh sombong nggak manusia? Itu baru walet. Ada lagi Bu, satu lagi. Dulu pertama baru ada namanya kopi luwak. Saya cari apa itu kopi luwak di YouTube. Oh, ternyata ada kopi matang pohon dimakan sama hewan, namanya hewan luwak. Oh, ternyata dimakan sama hewan luwak, kemudian besoknya hewan luwaknya berak, kemudian kopi yang tadi masih utuh diliputi dengan kotoran luwak, kemudian kotoran luwak tadi dibersihin, ditumbuk, disangrai, dibikin kopi, jadi kopi luwak. Enak apa enak? Besok ibu cari pohon kopi matang pohon, panggil Mas Selamat, suruh makan, dimakan sama Mas Selamat, kelepok kelepok kelepok. Tungguin besok, nanya Ustaz Handi, Mas Selamat udah keluar belum? Belum. Udah keluar belum? Belum. Di WhatsApp di grup, saudara udah mau keluar, kumpul, udah mau keluar namanya. Pas keluar tungguin, ih bener kan, masih ada kangkung dan cabenya lagi, dibersihin, ditumbuk, disangrai, bikin kopi, insya Allah kesurupan semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Boleh sombong? Boleh sombong? Nggak boleh. Makanya tanyakan, kita udah ngikut Nabi Muhammad, udah tawadu apa belum? Jangan pernah ngerasa hebat dengan pangkat, jabatan, nasab dari manapun Anda lahir. Allah tidak pernah melihat wujud kita. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat dan jabatan yang kita punya. Yang Allah lihat adalah takwa kita. Mudah-mudahan kita semua orang yang tawadu. Amin ya Rabbal. Oh, makanya nggak ada sejarahnya orang sombong kemimpian Nabi masuk surga, nggak mungkin. Makanya insya Allah pulang dari sini kita termasuk orang-orang yang tawadu. Amin ya Rabbal. Terakhir dari 4 2 aja dah. Huruf apa yang kedua? Qaf, memiliki makna qanaah. Ciri orang bertakwa, ciri orang yang ngikutin Nabi Muhammad, ciri orang yang ngaku cinta Muhammad. Yang kedua cirinya qanaah. Apa itu qanaah? Nerimo ing pandum, nerima takdir yang Allah berikan. Pertanyaannya Ibu, sudahkah kita benar-benar nerima takdir Allah Pak? Udah siap nerima belum? Udah siap nerima belum? Kadang-kadang kita hanya nerima takdir baik, giliran takdir yang buruknya enggak kita anggap. Betul apa betul? Kalau nikmat baiknya, takdir baiknya kita anggap kita ini orang yang baik, tapi ketika Allah mentakdirkan yang buruk, kita menganggap seakan-akan Allah tidak adil kepada kita. Betul apa betul? Kira-kira kita udah qanaah apa belum? Nggak usah dijawab, udah kelihatan. Orang yang qanaah, mohon maaf, nerima apa yang jadi takdir Allah. Sebab orang yang beriman syaratnya, rukunnya ada 6. Yang pertama iman pada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitabullah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman pada hari terakhir, dan yang keenam iman pada qada dan qadar, ketentuan baik dan buruk semua dari. Ini kadang-kadang kan kita nerima yang baik-baik aja, betul? Ibu pengen punya laki, selama ini ngarep kayak Amitabh Bachchan, kalau nggak kayak Sahrul kan, ternyata dapatnya tukang bacan. Betul? Melihat TikTok, melihat YouTube, harapannya keluarga harmonis percis kayak di YouTube, ternyata dapat keluarga anak ngelawan mulu. Betul apa betul? Nerima apa enggak? Yuk sekarang bagian dari nerima takdir Allah, ketika Allah menjadikan, ya,
kalimatnya Allahumma ja'al, Allah jadikanlah kami keluarga bagaimana keluarganya Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijatul Kubra. Harapannya biar jadi ja'ala. Kalau udah ja'ala berarti mau ngejalanin bentukan proses dari perjalanan rumah tangga. Kalau ibu-ibu pengen punya suami baik, maka jadilah ibu istri yang baik. Siap nggak nih? Siap nggak? Bu, Pak, pengen punya anak yang soleh, maka jadilah ayah yang soleh. Ini kadang-kadang